Halo, selamat pagi di channel School Horizon. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan 5 soal untuk gerak melingkar, khususnya untuk hubungan antar roda. Berikut saya berikan di bagian awal video ini kelima soal secara utuh. Oke, jadi kalian dapat mengambilnya di foto atau screenshot dan kalian mengerjakan di kertas. Oke. Ya, jadi kalian bisa mencobanya sendiri dulu sebelum menonton video ini untuk melihat mengecek apakah jawabannya benar. Oke. Kita mulai nomor 21. Ada sebuah partikel melakukan gerak melingkar dengan frekuensi F. Jika frekuensinya diperbesar menjadi 3F, ditanya gaya sentripetalnya menjadi berapa kali semula. Berarti kita harus tahu hubungan antara gaya sentripetal dengan F. Yang kita tahu, gaya sentripetal itu rumusnya adalah massa dikali percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal rumusnya adalah omega kuadrat dikali R. Oke. Nah, kita tahu bahwa omega itu sama dengan 2 pi dikali frekuensi. Jadi kita bisa urai omeganya jadi 2 pi f. Oke, dikurung dulu di kuadrat. Kemudian kita bisa rapikan dikit ya. Jadi ini 4 pi kuadrat m r f kuadrat. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata gaya sentripetal itu berbanding lurus dengan kuadrat dari frekuensi. Oke, kita anggap angka-angka atau supelnya itu sebagai tetap karena kita sekarang melihat hubungan antara F gaya dengan F frekuensi saja. Jadi ini tetap ya. Apabila kita sudah tahu hubungannya, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi F sentripetal 2 dibagi F sentripetal 1 sama dengan frekuensi 1 kuadrat. Frekuensi 2 kuadrat. Oke. Karena berbanding lurus ya. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Ini triknya ya. Sekarang kita masukkan. Nah, ini Fs2 per Fs1, memang ini belum tahu ya. Frekuensi 2-nya itu kan 3F ya. Kita tuliskan dikurung dulu baru di kuadrat. Hati-hati ya. F1-nya F kuadrat. Ini kita bisa kuadratkan, 3 kuadrat jadi 9. F kuadrat dibagi F kuadrat. F kuadrat bisa dicoret. Jadi kita peroleh Fs2 per Fs1 sama dengan 9, atau gaya sentripetal 2 akhir adalah 9 kali gaya sentripetal mula-mula. Oke, jadi jawabannya adalah yang D atau delta. Oke, next. Nomor 22. Ada benda bermasa M diikatkan pada ujung tali, kemudian dialihkan secara vertikal. Agar benda dapat melingkar penuh, maka serta gaya sentripetal minimumnya adalah berapa? Oke. Nah, ini soal ini sudah agak dipermudah karena di sini sudah diketahui bahwa agar bola dapat melingkar full, maka waktu di titik terendah si bola tersebut harus ada kecepatan minimum. Ya, kecepatan minimum itu sebesar ternyata dari penurunan rumus sebesar akar 5 GR. Nah, jadi di titik terendah ini si bola harus tetap ada kecepatan akar 5 GR. Jadi si bola dapat melakukan putaran sempurna gitu. Jadi tetap bergerak melingkar secara vertikal. Nah, ini kalau udah seperti ini kita tinggal langsung gunakan rumus bisa ya. Kan ditanyakan Fs ya, Fsp. Ini rumusnya bisa M V kuadrat per R. Karena AS itu bisa juga rumusnya itu V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R ya. Kita tinggal masukkan masanya M ya. V-nya itu kan akar 5 GR, kita tuliskan. Ini karena kuadrat ya, kurung si kuadrat dibagi R ya. Nah, sekarang kita kuadratkan ya. Akar pangkat 2 ketemu kuadrat itu akan saling cancel out ya, saling menghilangkan. Jadi kita tinggal tuliskan bagian dalam akarnya saja. R-nya bisa dicoret. Jadi kita dapat gaya sentripetalnya adalah sebesar 5 mg. Oke, apakah kalian mendapatkan jawabannya sama? Jadi jawabannya itu yang option alpha ya. Oke, nomor 23. Oke, semakin sukar ya, sedikit-sedikit secara bertahap ya. Ada 2 buah roda, masing-masing berjari-jari R1, R2 dihubungkan dengan tali. Oke. Nah, ini untuk hubungan antar roda ya. Jadi jika roda dihubungkan dengan tali,
Jadi yang samanya itu adalah kecepatan linearnya gitu. Misalnya jika roda dihubungkan kali, maka kecepatan V sama gitu ya. Jadi kita mulai dari sana ya. Jadi kita tuliskan bahwa ini kan dua roda R1 R2 ya. Jadi kita tuliskan bahwa V1 harus sama dengan V2 gitu ya. Kita cek di pilihan ternyata belum ada ya. Kita lanjutkan, V itu kan bisa dipecah ya. V kan sama dengan omega kali R ya. Jadi saya bisa pecah V1 jadi omega 1 kali R1, V2 jadi omega 2 kali R2 ya. Ini saya bisa susun ulang menjadi omega 1 per omega 2 sama dengan R2 per R1. Nah ini kita lihat bahwa yang option 1 ini salah ya, karena ini kebalik ya, harusnya omega 1 per omega 2 sama dengan R2 per R1, jadi ini udah salah ya. Nah sekarang kita ingin mencari hubungan yang lain. Oke, nah ini yang 4 juga salah ternyata ya. Ini V1 per V2. Oke. Oh, ini harusnya V-nya sama kan ya. Oke, kita cek yang lainnya. Untuk yang option 2, ini ada dihubungkan dengan periode. Kita bisa pecah lagi. Omega ini kita bisa pecah jadi 2pi per T ya. Jadi omega 1 per omega 2 itu jadi 2pi per T1 per 2pi per T2 sama dengan R2 per R1. Ini 2pi-nya bisa dicoret. Kita susun ulang jadi T2 per T1 sama dengan R2 per R1. Atau ini bisa dibalik jadi T1 per T2 sama dengan R1 per R2. Berarti ini option yang 2 ini benar ya. Oke, untuk option 3 ini dari omega 1 per omega 2, omega kita bisa urai juga menjadi 2pf ya. Jadi 2pf1 per 2pf2 sama dengan R2 per R1. Berarti kita peroleh F1 per F2 sama R2 per R1. Jadi yang option 3 juga benar ya. Oke, sip ya. Oke. Berarti kalau kita lihat di sini jawaban yang benar itu option 2 dan 3 saja ya. Oke. Option 1 ini hampir benar karena tetapi urutannya tertukar ya. Harusnya ini R2 per R1 ya. Oke, tidak masalahnya. Jadi kita jawabnya option 2 dan 3 yang benar. Jadi 1 dan 4 itu ini adalah salah ya. Oke, next nomor 24. Nah, ini ada dua roda bersinggungan ya. Nah, ini untuk roda bersinggungan. Roda bersinggungan. Ini sama, jadi V-nya sama ya. Kecepatan linearnya sama. Jadi untuk roda yang dihubungkan tali atau sabuk dan dua roda bersinggungan itu V-nya harus sama ya. Kita bisa tuliskan ya, jadi VA sama dengan VB. V bisa diurai jadi omega A kali RA, VB jadi omega B dikali RB. Omega A itu kan diberikan di soal 20 ya. RA-nya 0,5, R itu radius atau jari-jari roda. Omega B dicari, RB-nya 1. Jadi kita peroleh omega B sama dengan 20 kali 0,5. Berarti adalah sebesar 10. Satuannya adalah radian per sekon. Oke, jadi ini ada jawabannya yang D ya. Oke, untuk soal terakhir di video kali ini. Nah, ini ada 3 roda. Nah, untuk 3 roda ini, triknya adalah lebih mudah apabila kita membuat suatu tabel. Oke, tabelnya seperti ini ya. Jadi ini ada 3 roda, yang namanya roda 1, 2, dan 3 misalkan ya. Jadi kita bikin 3 baris. Kemudian ini bikin juga, ini ada jari-jarinya. Kemudian ada kecepatan sudutnya ya, W ya, saya gambarkan ya. Ada W-nya, omeganya ada V. Nah, kita buat triknya, kita buat tabel seperti ini untuk mempermudah dalam mencari data yang belum diketahui. Sekarang langkah berikutnya, kita tuliskan data-data yang diketahui di tabel. Oke, kita mulai ya. Di sini kan ada, kita baca soalnya R1 8 cm. Kita bisa tuliskan ya, R1-nya ini 8 cm ya. R2-nya 4 cm. Nah, R3 20 cm. Oke.
Sekarang ditanya omega 2 banding omega 3. Oke. Nah, sekarang untuk mempermudah, kita anggap kecepatan sudut roda 2 omega 2 itu kita anggap misalkan X ya. Nah, kita anggap X. Nah, dari sini kita cari berapa omega 3-nya. Sekarang untuk V itu kan rumusnya kan omega dikali R. Sekarang kita lihat hubungan roda 2 dan roda 1. Roda 2 dan roda 1 itu seporos. Nah, untuk roda seporos yang sama itu kecepatan sudutnya. Jadi kecepatan sudut roda 1 dan kecepatan sudut roda 2 itu sama-sama X ya. Oke. Nah, sekarang kita cari kecepatan linear roda 1. Nah, ini kecepatan linear kan kecepatan sudut dikali jari-jari, berarti ini 8X ya. Nah, sekarang untuk roda 1 dan roda 3 itu hubungannya adalah dengan tali ya, berarti kecepatan linearnya sama. Berarti kecepatan linear roda 1 dan kecepatan linear roda 3 itu sama, yaitu 8X. Nah, sekarang kita gunakan lagi rumus V sama omega R untuk mencari omega roda 3. Nah, kita tinggal bagi 8X dibagi 20. Jadi kecepatan sudut roda 3 itu 8X per 20. Nah, sekarang kita bandingkan ya, omega 2 per omega 3. Jadi kecepatan sudut roda 2 dibandingkan dengan kecepatan sudut roda 3. Berarti X per 8X per 20. Ini X-nya bisa dicoret, jadi tinggal 20 bagi 8. Ini kita bisa perkecil dengan faktor yang sama, yaitu 4 ya. Kita bagi 4, 20 bagi 4, 5. 8 bagi 4, 2. Jadi jawabannya adalah 5 banding 2. Jadi optionnya itu adalah yang Bravo ya. Oke. Oke, sekian dulu untuk video pembahasan 5 soal materi gerak melingkar ini. Tidak terasa ya, dari soal nomor 1 sekarang udah sampai nomor 25. Oke. Saya pecah menjadi 5 video yang terpisah dan saya gabungkan di playlist untuk kalian dengan penomoran 1, 2, 3, 4 gitu, agar kalian dapat belajar dengan sistematis untuk materi gerak melingkar ini. Apabila ada pertanyaan, kalian dapat hubungi WA saya yang tercantum di layar ini, atau ada request misalkan untuk permintaan video materi pelajaran tertentu, kalian bisa request, nanti saya akan mengerjakannya dan posting ke channel video School Horizon. Oke. Sekian dulu dan terima kasih.